Baik ya. Nah ini sebenarnya mata kuliah ini diajarkan di semester 4 sebenarnya, di semester 3 sebenarnya ya. Tapi saya masukkan di sini sebentar untuk memudahkan ibu bapak di dalam mengerjakan tugas studio perencanaan yang segera akan kita bagikan ya. Bapak dan Ibu melihat persoalan ketika melakukan studio perencanaan, bisa fokus nih ya. Itu sebetulnya hanya ada pada dua inti persoalan. Jadi ada dua inti persoalan ketika melakukan studio perencanaan. Satu itu kita akan melakukan namanya formulasi kebijakan, yang kedua itu kita akan mengevaluasi kebijakan. Begitu saja, jadi mudah saja. Studio perencanaan itu mudah saja. Satu itu kita formulasikan kebijakan baru, atau yang kedua kita melakukan evaluasi kebijakan yang sudah ada dan kemudian kita usulkan perubahannya seperti apa. Mudah kan? Kira-kira ya. Nah, kita lihat bagaimana alur pikirnya seperti apa gitu ya. Nah, alur pikir kalau untuk formulasi kebijakan seperti ini. Satu, misalnya kita mau berpikir tentang memformulasikan kebijakan. Nah, tentu objek yang akan kita formulasikan kebijakannya itu apa misalnya ya, kita tentukan dulu. Nah, baru kita gunakan teori-teori paradigma berpikir yang ada, yang kaitannya yang sudah kita pelajari bersama. Umpamanya kita bicara tentang paradigma pengembangan pariwisata. Ini konsepnya aja ya, cara berpikir ya. Misalnya kan kita lihat sebuah objek. Halo, ya. Gimana? Maaf, bisa slideshow Pak? Nggak kelihatan soalnya kecil. Ini nggak slideshow nih. Saya nggak slideshow nih. Oke, bentar ya. Oh, ini udah? Udah, Pak. Udah. Oh, sudah ya? Oke. Tadi saya udah slideshow ya, kok tergeser ya? Oke, ini ya. Nah, misalnya Bapak Ibu akan melihat ini mau berkontribusi di mana ini kelihatannya ada sebuah kawasan yang ada persoalan di bidang perencanaan dan pengembangannya. Kira-kira gitu ya. Nah, Ibu, Bapak kan melihatnya dengan apa? Dengan konsep yang ada di kepala Ibu Bapak. Nah, misalnya konsep yang dipakai misalnya adalah paradigma pembangunan pariwisata berkelanjutan misalnya. Atau konsep yang disebut dengan good governance, atau konsep yang disebut dengan pro-poor tourism misalnya kan. Atau misalnya konsep yang dipakai itu adalah sustainable tourism development misalnya. Kan gitu tuh ya, kita ngelihat. Terus kita lihat di lapangan kondisi dan permasalahan pengembangannya apa. Kemudian peluang dan prospek pengembangannya seperti apa. Nah, baru berikutnya masuklah analisis lingkungan strategis. Di internalnya faktor-faktornya seperti apa, eksternalnya faktor-faktornya apa. Di internal itu berarti kalau kita lihat dengan rumusan SWOT misalnya kan ada kelemahan di situ, kemudian ada kekuatan. Kemudian kalau kita gunakan dari sisi eksternalnya itu akan ada ancaman, kemudian akan ada juga opportunities kan. Nah, terhadap apa? Terhadap objek tersebut. Nah, gitu ya. Jadi kita menggunakan analisis SWOT. Itu misalnya aja. Terus tentu tidak cukup dengan analisis SWOT, tapi kita gunakan analisis lainnya. Apa misalnya analisis lainnya? Kita menggunakan analisis life cycle gitu ya, tourism area life cycle. Kita menggunakan konsep analisis carrying capacity. Kita menggunakan konsep analisis yang itu berupa limit of asset capital chain. Kita menggunakan model tool analisis recreational opportunity spectrum gitu. Nah, macam-macam lah ya yang bisa kita gunakan untuk menganalisis gitu ya. Kemudian berdasarkan itu dengan kondisi yang ada kita rumuskanlah visinya apa daripada objek yang akan diteliti itu ya. Kebijakannya seperti apa, pengembangannya akan seperti apa. Baru kemudian akan lahir strategi dan rencana pengembangan. Nah ya, yang dirinci strategi dan rencana pengembangannya itu ada rencana produk ya, kemudian infrastrukturnya seperti apa, kelembagaannya seperti apa, pemasarannya seperti apa. Karena ketika kita bicara perencanaan kan sudah jelas kita merencanakan industrinya seperti apa, organisasi dan kelembagaannya seperti apa, destinasinya seperti apa, pemasarannya seperti apa, kan begitu. Baru lahir kemudian strategi implementasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini formulasi kebijakan. Berarti belum ada kebijakan sebelumnya ya. Itu lebih kurang ya.
Jadi belum ada kebijakannya. Kita menggunakan akal pikiran aja, kemudian konsep-konsep yang kita miliki untuk melihat suatu daya tarik wisata, suatu kawasan wisata, Aduh, Tuhan. ya. Itu cara berpikir mudah. Ya. Tolong Terus jangan kita ribut lanjut. kalian, aduh ini penting kali loh. Evaluasi. Bisa kalau nggak ribut evaluasi kalian? kebijakan, Aduh, berarti Tuhan. kan sudah ada kebijakan sebelumnya. Nah, ini dia tuh yang sebelah kiri ya, existing kebijakannya apa. Nah, jadi dari kebijakan yang sudah ada itu apa persoalan yang timbul? Kita lihat nih kebijakannya seperti ini. Ya, misalnya kebijakannya itu adalah bebas visa untuk seluruh negara. Ternyata kemudian muncul permasalahan fisik dan non fisik. Apa permasalahannya? Ternyata jumlah orang datang sangat banyak, Cina datang, terus ternyata muncul masalah fisik. Ternyata kerusakan lingkungan terjadi, taman-taman rusak, kemudian wisatawannya punya kebiasaan yang jelek, mudah sembarangan, itu misalnya, ya. Jadi persoalan kesehatan muncul, kemudian persoalan kebersihan muncul. Gitu. Nah, jadi baru kemudian kita lakukan evaluasi kebijakan itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan paradigma berpikir kita. Paradigma yang kita pakai apa? Bahwa pariwisata itu harus dikembangkan, dibangun dengan paradigma yang berkelanjutan. Kalau wisatawan banyak datang, tapi pengeluarannya rendah dan kemudian menimbulkan persoalan terhadap lingkungan, tidak hanya lingkungan yang sifatnya itu lingkungan fisik, tapi juga lingkungan sosial. Wah, itu kan jadi problem ke depan. Artinya bisa diklaim bahwa pariwisata itu tidak sustainable. Jadi kita evaluasi kebijakan itu. Nah, setelah kita evaluasi kebijakan itu dengan berbagai alat evaluasi. Nah, kita lihat kondisi internal dan eksternal. Nah, baru kemudian kita buat lagi sebetulnya reformulasi kebijakannya, reformulasi kebijakan. Berarti kebijakan yang sudah ada itu kita formulasi ulang, ya, kita lakukan lagi. Itu kira-kira itu reformulasi. Nah, yang lainnya tentu akan sama. Ya, ada strategi dan rencana pengembangan, ada produk, infrastruktur, kelembagaan, pasar, itu kemudian strategi implementasi. Tapi cara pikirnya beda ya, Bapak. Kalau yang pertama itu kebijakannya itu belum ada. Kalau yang kedua sudah ada kebijakan, tapi ada persoalan di dalamnya. Jadi apapun lah bentuknya ya, di level kabupaten, di level provinsi, atau di level kawasan, atau daya tarik masyarakat. Begitu ya Bapak Ibu ya, sampai di situ pahamnya. Hanya dua itu aja yang paling penting ya. Oke, saya anggap paham ya. Nah, baru kemudian dilanjutkan yang berikutnya. Ini contoh yang sudah pernah dilakukan ya, sudah pernah dilakukan. Ya. Ini evaluasi kebijakannya, pengelolaan Taman Candi Borobudur didasarkan konsep Sustainable Heritage Management, gitu ya. Nah, kan ada kebijakan dan programnya. Habiskan. Ada kebijakan. Aduh, Tuhanku. Permasalahan yang ada. Jadi ternyata ada permasalahan visi dan non visi bangunan dan kawasan. Kemudian dilakukan evaluasi. Nah, isu strategis yang dibahasnya itu adalah persoalan sustainable heritage management. Bagaimana heritage itu berkelanjutan, dia bertahan lama, bisa dimanfaatkan. Ada unsur pelestarian, ada unsur pemanfaatan, ada unsur perlindungan di situ. Kan itu yang disebutnya. Pelestarian itu bukan konservasi sebenarnya, tapi pelestarian itu merujuk pada konsep ada dia pemanfaatan, ada perlindungan, gitu ya. Nah, dan juga pengembangan, gitu. Jadi dikembangkan juga. Nah, baru kemudian lahir berdasarkan evaluasi yang ada, dikaitkan jadi ada kondisi ideal yang diharapkan, kemudian ada kondisi yang ada, ya, kondisi realitas itu. Nah, kan ada gap-nya. Nah, baru kemudian lahirlah rekomendasi kebijakan. Nah, baru kan tadi kita bahas pelestarian BCB, manajemen atraksi, pelestarian lingkungan di sini. Nah, di kanan tentu akan lahir lagi rekomendasi kebijakan tentang pelestarian BCB, manajemen atraksi, pelestarian lingkungan. Itu kira-kira ya. Ini contoh ya. Jadi konsep berpikir yang sudah pernah digunakan. Dengan apa? Dengan mengambil yang kemarin tadi ya. Nah, kan sudah ada existing kebijakan. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini disebut dengan
membangun alur pikir secara sistematis. Jadi di dalam satu halaman saja keseluruhan pemikiran kita bisa dituangkan secara sederhana dan orang mengerti. Ya. Nah, kita lihat yang berikutnya, ini evaluasi kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Ya. Nah, ini di Taman Nasional Bali Barat itu dievaluasi kebijakannya. Apa kebijakan yang akan dievaluasi? Yaitu satu, kebijakan tentang tata ruang, kedua, kebijakan tentang manajemen sumber daya alam, kemudian kebijakan tentang kelembagaan. Lalu kemudian diformulasikan ya kebijakannya itu seperti apa, tata ruangnya akan seperti apa, manajemen kunjungannya seperti apa, lalu akan lahir konsep wisata. Apa yang terkait dia? Kalau output kebijakan pengelolaan itu kan ada output kebijakan, ada permasalahan pengelolaan, pemanfaatan ya. Kemudian ada isu strategis. Isu strategis itu adalah isu-isu yang penting yang akan berpengaruh dalam jangka waktu lama dan mengait kepada kepentingan orang banyak. Ya, itu isu-isu strategis. Nah, baru masuk ke prinsip pengembangan pengelolaan berkelanjutan Taman Nasional. Nah, itu kira-kira ya bentuknya. Jadi boleh berbeda, tapi ini kan menggambarkan cara berpikir si pembuatnya. Ya. Jadi dari kebijakan yang ada dievaluasi ya berdasarkan konsep-konsep yang kita punya, yang ideal-ideal yang kita punya, kemudian kita lihat kondisi real di lapangan, kita bandingkan, kemudian gap-nya ditemukan dan jalan tengahnya diambil. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, ini juga evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pantai Kuta ya. Ya, ada kebijakan pengembangan yang sudah ada permasalahan, kemudian ada strategi ya, isu strategisnya, kemudian dievaluasi, lahir kebijakan. Ya. Jadi bermula dari persoalan, kemudian dilihat kebijakan yang melatar belakangi permasalahan itu, kemudian dievaluasi dengan konsep-konsep yang ada, kemudian dipikirkan, dicarikan solusinya ya, yang berupa alternatif pemecahannya atau proposal ya pemecahan masalah. Kira begitu. Nah, ini beberapa konsep strategisnya kan. Ada yang menggunakan konsep sustainable tourism development, ada yang menggunakan istilah community based tourism development. Ini bisa banyak sekali buku-bukunya ini ya. Ada yang menggunakan konsep ekowisata, ada yang menggunakan heritage management, ada yang menggunakan konsep pemasaran bertanggung jawab. Nah, banyak sekali ya Bapak dan Ibu konsep-konsep atau dasar-dasar atau paradigma berpikir pengembangan pariwisata yang bisa digunakan. Yang ideal itu adalah integratif, kesemuanya dimasukkan, tapi kan waktunya terbatas. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu bisa saja memilih salah satu ya atau beberapa yang bisa diimplementasikan selama proses studi perencanaan itu. Saat kami mau fokus Pak community based tourism development, monggo silakan. Kami mau coba Pak, karena kan konsep yang kami garap itu nampaknya yang disebut dengan Istana Maimun itu ternyata nggak seperti istana Pak, nggak ada marwahnya, kata Ibu Rebeka, istilah Ibu Rebeka marwahnya. Tapi kalau Bu Rebeka jadwalnya nggak ada marwahnya, tapi kalau Istana Maimun bisa kita kan nggak ada marwahnya, gengsinya itu prestisenya sebagai sebuah istana nggak nampak. Jadi perlu dimunculkan prestisenya atau nah boleh saja. Jadi Bapak dan Ibu nanti boleh menyusunnya tuh manajemen sumber daya budaya berkelanjutan atau menggunakan konsep sustainable heritage management dalam mengelola Istana Maimun misalnya begitu ya. Atau persoalan pemasaran. Wah, ini pemasaran yang sekarang ini nggak mengandung konsep responsible marketing ini. Kita mau membahas dari sisi itu. Boleh saja ya. Atau dari sisi visitor management ya, baru mengelola pengunjung itu. Karena amburadul ini tempatnya, pengunjung datang dengan pengunjung pulang itu tabrakan gitu kan, tidak nyaman gitu kan. Ini perlu dilakukan pengelolaan pengunjung. Nah, boleh silakan ya. Tapi dibuat dulu kerangka berpikirnya. Nah, itu kira-kira. Jadi ini sekedar gambaran saja bahwa sustainable tourism development misalnya itu pada dasarnya aslinya itu harus 4 ya. Bahwa secara sosial dan budaya bisa dapat diterima, acceptable, economically viable, kemudian technologically appropriate, cocok gitu ya. Kemudian secara lingkungan itu berkelanjutan.
Sebetulnya belum. Nah ini sedikit ya. Nah terus kemudiannya kalau mau menggunakan konsep community based development atau community based tourism development, misalnya kita bicara tentang perencanaannya seperti apa, pengembangan atau implementasinya seperti apa, kemudian ukuran dampak manfaat ekonominya seperti apa bagi masyarakat. Gitu ya. Ini cara berpikir ya, cara berpikir. Nah ini hanya model-model analisis, metode analisis banyak ya, salah satunya aja nih. Ada SWOT, ada teknik analisis life cycle, ada menggunakan BCG, ada menggunakan unsolved metric, macam-macam sekali ya. Ada menggunakan tipologi klasen misalnya ya. Nah itu banyak, silahkan dibaca, silahkan dikembangkan sendiri pemikiran-pemikiran, konsep-konsep ibu bapak semua ya. Nah itu dari saya, itu satu tahap ya. Nah selesai, saya anggap selesai karena nampaknya semua mengerti gitu ya kan. Nah saya tutup. Terus ada 19 nih yang hadir nih, tapi ngelihat semua nggak ya ke screen-nya. Nah mudah-mudahan saya akan tampilkan, masih perlu nggak saya tampilkan screen berikutnya? Ini gambarnya agak-agak seronok dikit nih, boleh ya? Boleh Pak, Ya, silakan kan? Pak. Ya maksudnya kan mau mendekati buka puasa itu supaya kita semangat, jadi perlu kita tampilkan gambar-gambar yang seronok gitu ya, supaya agak semangat kita ya. Jadi siap-siap aja. Nah kita contohkan berikutnya. Nah, ini ya, lumayan kan gambarnya, mantap kan? Yang cewek itu di pantai itu lebih mantap, Pak. Nah itu berarti ya, itu maksudnya kan ada. Dia tuh agak jauh dia kan, agak samar-samar. Nah justru semakin samar makin bagus gitu kan, karena yang bekerja itu bukan mata kepala kita, tapi mata hati kita, ya kan? Nah jadi Pak Ilham udah mulai membayangkan gitu kan, nah, ini seperti apa, Pak Gata juga ini laki-laki atau perempuan ya, gitu ya. Nah tapi substansi yang ingin kita dapatkan itu bagaimana studio perencanaan itu diselesaikan, dicontohkan itu adalah untuk kasus akselerasi pengembangan program untuk Sulawesi Utara ya. Nah kita lihat seperti apa cara berpikirnya nih. Nah ini dia nih kan, isinya begini dia. Isu strategisnya apa? Strategi isu. Kemudian priority programnya apa? Kemudian ada total integrity. Kenapa sobah lagi? Jadi di review dulu. Jadi berarti ini kira-kira lebih kurang di review dulu. Master Plan Review of Tourism in North Sulawesi ya. Nah, jadi di Sulawesi Utara ya. Kemudian direvitalisasi ya. Kemudian revitalisasi Manado, ada revitalisasi Tomohon, Tondano gitu kan, dan lain-lain. Tuh. Ya. Nah kita lihat misalnya strategic isu ya, ada strength-nya, strategic position of North Sulawesi as a border zone, kemudian international link, kotanya kita kenali dulu. Kemudian strategic position as a gateway for KTI, Bitung Seaport and Samratulangi International Airport. Kemudian tourism as a leading sector di sana. Kemudian strong potential of North Sulawesi as a marine tourism destination. Jadi potensi marinnya kan sangat luar biasa di Sulawesi Utara itu ya, Manado. Jadi dikenali strength-nya itu. Kemudian ada pengembangan Manado Bitung ya. Itu strength-nya. Kemudian dikenali pula weakness-nya apa? Strategic potential opposition itu belum mendapatkan manfaat yang optimal ya terhadap ekonomi ya, perdagangan gitu ya. Kemudian agro itu kan, perkebunan gitu, dan kemudian perindustrian yang ada itu masuk. Kemudian adanya stagnasi ya dari pertumbuhan wisatawan. Di stagnasi itu berarti adalah
itu aja. Halal itu. Saya ternyata dapat sogoan dari ya Pak, jadi saya kasih ini halal nggak, saya tanya halal katanya, ya sudah lah ya kita lanjut kan. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi saya nih perusahaan mudah-mudahan ya memang bukan apa tuh. Kalau yang di KPK itu apa istilahnya? Kalau yang disogok dalam jumlah besar itu gratifikasi ya. Makasih Pak. Ya, saya takut mendapat gratifikasi di sore-sore hari ini kan. Itu ternyata makanya saya tanya halal atau tidak, itu halal Pak. Sudahlah ya, kalau halal saya. Jadi witness Bapak dan Ibu ya, di analisis itu ya Sumatera lagi Sulawesi Utara itu ya. Jadi produknya udah stagnasi, pertumbuhannya tuh lambat. Gitu. Apa tanda-tanda stagnasi itu? Bahwa ternyata jumlahnya itu aja, jumlah wisatawan yang datang segitu, pendapatannya segitu juga, gitu kan? Itu stagnasi. Kemudian lack of accessibilitas, gitu kan? Ternyata percepatan lack of accessibilitas itu bisa dilihat orang lain bisa dicapai, destinasi lain bisa pokoknya dicapai jadi 3 jam, kita kok masih 5 jam atau 6 jam, gitu ya. Kemudian kurangnya sinergitas gitu kan antara masing-masing pemangku kepentingan. Nah, itu kan bagian dari kelemahan ya. Nah, kemudian kita lihat nih total integrated ya development plan-nya seperti apa ya kan. Jadi kalau kita lakukan akselerasi kan artinya percepatan. Nah, seperti apa percepatannya? Sebelum kita sampai pada gagasan percepatan itu kita harus review dulu apa yang sudah ada ya. Jadi apa yang ada itu di review. Nah ini contohnya reviewnya kan. Di review dulu ya tourism development master plan-nya itu apa saja. Nah, di review itu berarti dikaji ulang, dilihat kembali gitu apa yang sudah ada. Contohnya kan master plan tentang airport seperti apa, tentang open sky air policy seperti apa, kemudian kebijakan tentang world marine ecotourism site seperti apa ya. Kemudian Manado Tua cultural landscape-nya seperti apa. Jadi dikaji ya. Kemudian branding yang ada udah bagus atau belum, udah diingat orang, udah positif belum di mata wisatawan, nah, itu dikaji. Calendar of event-nya bagaimana ya, event-event yang dibuat di dalam sebuah kalender atau penjadwalannya itu sudah tepat atau belum, nah, semua direview kembali. Agrotourism gitu kan, karena dia potensial untuk agrotourism, bagaimana itu semua dilakukan kembali, direview lagi ya. Apa yang masih bisa jalan, apa yang tidak bisa jalan, ya kan, apa yang potensial untuk dijalankan, apa yang harus di stop kebijakan itu direview ya itu. Nah, kemudian ada revitalisasi of Manado region ya. Oh ternyata kemudian pemikiran kasarnya itu perlu dilakukan upaya untuk membuat cantik gitu ya, jadi direvitalisasi, jadi ada city beautification, jadi dipoles kembali kotanya ya. Kemudian ada potensi untuk potensial night attraction, jadi kalau sebelumnya wisatawan datang itu menarik daya tariknya itu hanya pada siang hari aja, kita bisa berpikir oh ini malam hari itu sebenarnya bisa juga. Kemudian supporting facilities ya, nah, gitu ya. Kemudian revitalisasi of Tomohon dan Tonano. Nah, di sana itu kan ada kota yang terkenal, ada Tomohon dan Tonano. Apanya yang dilakukan? Dilakukanlah beautification juga. Kemudian dikembangkan agrotourismnya, kemudian ada supporting facilities-nya ya. Kemudian ada Bitung as a free trade zone ya. Jadi sebagai kawasan bebas area ya. Nah, dikaji semua itu. Nah ini gambaran singkatnya Bapak dan Ibu. Nah ini satu-satu ya kita tengok ya. Walaupun ini singkat, tapi saya harap Bapak dan Ibu mendapatkan poin-poin pentingnya. Contohnya review of North Sulawesi Tourism Development Master Plan. Nah gambar-gambarnya seperti apa ya. Kemudian dijelaskan rasionalnya itu. Itulah yang kelemahan kita ini. Kita biasanya kalau mau bikin rencana itu nggak jelas rasionalnya apa. Rasionalitas bahasa Indonesianya sekarang ya. Rasionale bahasa Inggrisnya. Nah, kalau ini dijelaskan, North Sulawesi is strategically located as the potential as Eastern Indonesia gateway for tourism and trade. Oh, dia letaknya potensial di bagian timur Indonesia. Kemudian bahwa pariwisata itu adalah leading sektor di sana di Sulawesi itu. Jadi dialah yang menjadi lokomotif untuk menggerakkan perekonomian.
Kemudian apalagi rasionalnya, bahwa penting untuk melakukan integrasi developmentnya itu. Jadi pengembangannya itu diintegrasikan. Apa yang diintegrasikan? Antara pariwisata, budaya, ekonomi, agro, dan apalagi perdagangan dan lain-lain diintegrasikan. Itu ya. Nah, kemudian ini diperkuat ya oleh di highlight gitu ya. Rencana induk pengembangan atau pembangunan kepariwisataan di North Sulawesi itu seperti apa dia. Nah, di review kembali, kemudian dilihat perkembangannya, bagaimana luar memandang North Sulawesi. Nah, baru berikutnya kita lihat kan, jadi Bapak dan Ibu biasakan dengan peta-peta. Kalau Ibu bikin studio perencanaan, nggak ada petanya, nggak ada distribusi objeknya, posisinya ada di mana, itu bukan studio perencanaan namanya ya. Jadi wajib hukumnya orang perencanaan itu familiar dengan peta-peta. Nah, sebagai gambaran, kami sebenarnya sudah membuatkan program untuk ibu bapak itu selama 3 hari, tapi tidak tahu ini karena COVID ini kan kemarin awalnya tuh di bulan Februari itu kita mau menyelenggarakan pelatihan untuk pembuatan peta ya, menggunakan ArcGIS namanya gitu ya. Jadi semua orang berarti untuk membuat peta secara digital ya, dan memanfaatkan peta tersebut ya. Tapi mudah-mudahan nanti walaupun sekarang sudah bulan April, setelah Lebaran nanti kita akan upayakan tetap program-program yang tertunda itu termasuk field trip itu nanti akan kita repropose lagi ya, proposal kita usulkan kembali untuk dilaksanakan di bulan Juli, bulan Mei, Juni dan Juli. Nah ini ya, jadi jelaskan ya peta seperti ini untuk menggambarkan distribusi atau sebaran daripada daya tarik wisata di North Sulawesi. Kalau ibu bikin di Sumatera Utara, ya tentu daya sebarannya seperti apa ya, dijelaskan letaknya masing-masing. Ada penomorannya 1, 2, 3, 4, 5-nya gitu ya, atau penandanya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kalau di sini sasarannya apa gitu ya. Sasarannya adalah mengembangkan strategi untuk strategi pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Utara. Kemudian menerapkan ya konsep pengembangan yang sustainable gitu. Jadi diimplementasikan di dalam rencana. Gitu. Targetnya apa? Targetnya bahwa kita akan ajukan proposal, ajukan konsep perencanaan yang terintegrasi. Ya. Nah, berikut. Nah, ya. Apa strateginya ini ya? Jadi strateginya adalah development output ya, tourism development strateginya. Berarti ada 4 di sini ya, yang product development, marketing, kemudian human resources, kemudian investasi dan environmental management. Tuh ya. Terus yang kedua apa lagi nanti integrated spasialnya, ada North Sulawesi, ada tourism cluster. Kemudian cluster development plan, ada cluster untuk development structure, kemudian ada activity, kemudian ada pedoman development guideline. Kemudian strategi implementasinya seperti apa? Ada prioritasnya dan ada fasenya, tahapannya. Kemudian koordinasi dari semua sektor ada, kemudian pendanaannya. Nah, begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, yang kedua revitalisasi ya, revitalisasi dari Manado region ya, as a tourism gateway. Ke mana melakukan revitalisasinya ini ya, gitu ya, revitalisasi. Nah ini dia, ini nih petanya, ini posisi Manado, kemudian ini kota Tomohon, ini ada kota Tondano, ini ada Bitung gitu ya. Jadi nampak dia ya di dalam orang kalau pikir, oh ternyata di sini loh gambarannya. Jangan sampai di awang-awang aja atau ibu bapaknya menarasikan. Narasi itu tidak bermakna banyak. Jadi 1000 kata itu bisa diwakili oleh 1 gambar. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya Bapak dan Ibu didorong untuk kalau nulis nanti tesis pun lebih banyak gambar kemudian dikasih penjelasan. Tapi orang akan lebih cepat mengerti.
Kalau tulisan dibaca 3 halaman, kita udah baca habis waktu untuk satu halaman itu ya 5 menit, 15 menit itu baca, tapi kita nggak paham-paham juga. Tapi kalau dengan gambar begini orang langsung tahu, oh gitu ya Manado ya, berarti Manado itu di utara, di selatannya itu ada Tomohon, kemudian di sebelah kanannya di sebelah timurnya ada Tondano, ini ada Bitung gitu ya, kan mudah. Jadi berpikirnya itu ya spasial namanya, yang seperti ini disebut dengan berpikir spasial. Nah mau diapain ini kira-kira ya? Tomohonnya mau diapain, Tonadonya mau diapain, Bitungnya mau diapain? Kalau upaya mengembangkan Sulawesi Utara ini sebagai destinasi pariwisata. Nah kalau kita contoh bawakan ke Sumatera Utara, tentu ada Toba, kemudian ada Tangkahan, kemudian ada Bukit Lawang, kemudian ada Medan, kemudian ada Nias, kan gitu ya. Mau diapain itu ya? Nah, dipetakan dulu ya seperti ini. Nah, ini jangan lupa. Kan dengan begini nampak ini ya, seksinya kan nampak ini, kawasan-kawasan masing-masingnya. Jadi sekali lagi kita mengurangi cerita narasinya, tapi membanyakkan gambar, tapi bermakna. Oh begini tuh ternyata Manado ya. Oh begini tuh ternyata Bunakennya ya. Dengan melihat gambar ini kita langsung cepat tahu ya, paham oh ada apa. Terus jadi ini semua menggambarkan ya bagaimana potensialnya Manado itu ya dari sisi alamnya, ya bawah lautnya seperti apa, kemudian depannya ya di pantainya seperti apa gitu ya, kemudian boulevard yang ada, tariannya, budayanya itu seperti apa, itu gambarkan apa adanya gitu. Nah yang begini nih disebut dengan existing condition, jadi kondisi yang ada sekarang seperti apa itu harus wajib ya kita tampilkan. Nah sekarang mau kita apain Manado itu? Nah, kita akan memaksimalkan kota Manado itu ya dengan kapasitas penuhnya sebagai tourism destination. Kemudian kita akan melakukan perbaikan, ya. Kemudian mengembangkan ya sebagai waterfront feature tourism gateway. Jadi semacam pariwisata yang berbasis pada menghadap ke air ya, waterfront city. Ya. Seperti begitu ya. Jadi daya tariknya akan ada di situ. Nah, konsep-konsep yang akan dipakai itu ya, planningnya itu nanti ya, kan karena outputnya begitu, berarti kita akan menggunakan konsep dan development plan Manado as tourism gateway seperti apa, konsep dan redevelopment plan-nya seperti apa. Karena kan tadi sudah ada master plan-nya, tapi kita nggak puas dengan master plan-nya, makanya kita review, kemudian kita tawarkan yang lebih bagus daripada yang sudah ada. Kira-kira begitu ya Bapak dan Ibu ya, singkatnya itu. Sudah ada sebelumnya, tapi kita tidak puas, tidak relevan lagi. Tidak puasnya kita itu maksudnya bukan personal, tapi karena dia sudah tidak relevan lagi, karena tidak zamannya lagi, sudah out of date, atau terjadinya pergeseran pasar, terjadinya pergeseran minat gitu ya. Jadi sehingga rencana yang sebelumnya ada itu sudah menjadi ketinggalan zaman. Nah, jadi nanti akan muncullah konsep-konsep baru ya. Nah, itu disebut dengan konsep and redevelopment plan ya, konsep dan redevelopment plan of boulevard dan seperti apa ya. Kemudian akan ada arahan pengembangan. Nah saya teruskan. Nah ini contoh simpelnya ya. Ini sekarang ini disebut dengan existing condition. Nah existing condition itu yang seperti Bapak lihat itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Lihat aja ke kiri. Yang nomor 1 itu di mana, nomor 2 di mana, nomor 3 di mana, nomor 4. Itulah ya kondisi yang ada sekarang ya. Dapat ya gambarannya itu ya. Nah sekarang kita tidak puas dengan ini. Nah kita mau melakukan perubahan ini gitu. Karena ini udah tua ini. Nah ini existing condition juga ini, kemudian reklamasi pantainya, dan gambar yang ada ya, ini seperti ini gambar-gambar yang ada sekarang. Berikut kita lakukan, ini dia development konsepnya. Apa development konsep? Konsep mengembangkannya dari yang ada menjadi sesuatu yang akan ada di masa depan. Nah jadi harus beda dia. Satu ya, konsepnya itu menggunakan konsep Genius Loci ya, 24 hour living, work and fun space.
Jadi genius loci-nya itu ruhnya itu, spirit of place namanya, roh tempatnya itu akan berubah. Kalau sebelumnya hanya sebagai tempat lewat-lewat orang, sekarang menjadi 24-hour living. Berarti kehidupan di situ akan menjadi 24 jam. Apa itu? Work and fun space. Orang bekerja di sana, tapi juga bersenang-senang juga di sana. Kemudian apa lagi konsep berikutnya? Aquascape based design. Berarti apa itu? Konsep pengembangan ya yang berbasis pada air ya, dan akan dilakukan city beautification. Itu konsepnya yang dipakai. Kemudian apa lagi? Ocean front space concept ya. Berarti kota itu akan menghadap ke pantai gitu ya kan. Jadi ruang-ruangnya itu menghadap ke pantai, dan ada dua yang diusulkan situ. Satu, bring water into land, berarti membawa air ke tanah, ke daratan, kemudian membawa daratan ke air. Itu konsep dasar berpikirnya. Akan seperti apa itu jadinya nanti? Nah, harus tergambar gitu. Itu yang studio perencanaan akan seperti apa gambarnya itu nanti. Nah, kita lihat berikutnya ya. Nah, ini gagasan-gagasan awalnya ya. Nah, jadi di mana-mana akan dibangun itu ada konsep 1, 2, 3. Ini akan dirubah ini gitu. Ini nggak enak nengoknya. Oke, gimana yang enak itu seperti apa? Tuh. Ya, ini lihat dulu gambar-gambar yang ada ya. Kemudian kita akan lakukan perubahan. Usulan. Nah, ini dia predesainnya. Jadi kalau kita mau menggunakan yang tadi jenis locinya itu bawa air ke daratan, bawa daratan ke air, itu harus jelas dia seperti apa ya, gitu. Predesain ya. Nah, ini salah satunya. Jadi yang sebelumnya begini, maka dibuatkan gambarnya. Ini nggak memuaskan kita, kurang bagus. Lihat gambarnya. Ada ilustrasinya ya. Seperti ini loh, gitu. Oh, yang ini poin 1 nampak sebelah kanan. Poin 2 gambar kedua ini ya. Nanti ujungnya akan dibuat kita begini lah. Kemudian nanti yang ada sebelah kiri nanti ujungnya akan berubah menjadi yang seperti yang sebelah kanan. Itu ya. Jadi ada desain awalnya ya. Itu yang disebut dengan pre-design ya. Ini boulevardnya ya. Boulevardnya akan seperti ini nanti. Jadi akan penuh dengan pohon-pohon, kemudian orang akan jalan kaki akan lebih enak gitu kan. Nah, jadi ditata sedemikian rupa ya. Terus promenade-nya untuk jalan ya, untuk pejalan kaki ini akan seperti ini nanti ya. Jadi yang di atas ini akan dirubah, nanti desainnya akan dibarui, akan redesign ulang menjadi yang seperti di sebelah kanan ya. Terus boulevardnya akan penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan pohon-pohon gitu kan. Kemudian ada nih tempat duduk orang nih, coba lihat ya kan, ini tempat duduk ini ya. Nah, jadi nanti orang bisa santai di sepanjang jalan. Gitu. Sekarang nggak ada, hanya mobil aja gitu. Desain. Terus seperti apa? Nah, ini dia tuh ya, Manado Waterfront Development Concept ya. Jadi ada building hub, ada attractive resort ya, ada aksesnya gitu kan. Di waterfront area itu ada city connection, akses seperti apa, kemudian ada suburban base, kemudian ada resort gitu ya. Nah, ini marinanya akan seperti inilah ya. Ini konsep awal aja dulu, konsep awal ya. Nanti akan digambar ulang tentu ya. Terus port areanya kan enak, nyaman nih kalau kita di pelabuhan seperti ini, desainnya kan asik ya. Bayangkan ya, coba ibu bapak pergi ke Belawan itu kan tidak enak kan? Coba kalau desainnya seperti ini kan? Itu ya kira-kiranya kan. Tadi batu bara itu kan, di pelabuhan batu bara itu diganti gitu ya. Kalau sekarang yang sudah mulai bagus itu kan di apa namanya itu yang mau kita ke Nias itu? Bolga Pak. Sibolga ya Sibolga itu pelabuhan yang kita mau ke Nias kan, port areanya. Nih ada boardwalk kan, tahu kan Bapak Ibu boardwalk itu konsepnya, bahwa di pasir itu ada papan untuk jalan ya. Jadi di pantai itu dibuat, didesain sedemikian rupa papan untuk orang berjalan sehingga tidak panas gitu ya, disebut dengan boardwalk ya. Ada penghijauan juga ya. Nah, ini ada cafe ya, cafe square ya di seputaran pantai ya.
Kemudian ada Park and Plaza, ya. Kemudian ini pelabuhan, ya, harbor-nya. Nah, kemudian sekarang kita lihat city revitalization, ya. Kemana sih city revitalization-nya? Kan direvitalisasi kotanya tadi Tomohon kan sama Tondano. Ingat ya di peta tadi Bapak Ibu, masih ingat ya? Kan belum berbuka kan? Saya khawatir nih Bapak dan Ibu udah, Pak ini udah dekat waktu buka gitu kan? Padahal saya pun puasa juga ya. Nah Bapak dan Ibu coba lihat berpikirnya, ini satu Tomohon, dua Tondano. Nah mau diapain nih Tomohon sama Tondano ini? Nah inilah caranya dibikin oleh yang musuhnya. Ini grand konsepnya. Jadi Bapak dan Ibu mau bikin, tidak mau kembangkan ini Pak. Apa itu yang mau dikembangkan? Kota Medan. Oke, gimana grand konsepnya? Itu. Nah ini kan ada Tomohon, ada Tondano kan? Nah seperti apa detail-detailnya? Ini baru grand konsep. Jadi gambaran keseluruhannya seperti ini nanti kan. Akan ada flower center gitu kan, akan ada vegetable market gitu ya, atau vegetable center gitu kan. Desainnya akan seperti apa? Nah, dan ini tuh terhubung satu sama lain kan, sehingga orang bisa pergi Tomohon, orang bisa pergi ke Tondano, orang bisa ke Manado, orang bisa juga ke Bitung gitu ya kan. Jadi dia menjadi satu terkoneksi secara keseluruhan. Nah sekarang kita lihat dari grand konsep ini kita turunkan menjadi detail-detailnya. Seperti apa detail-detailnya? Ya. Nah ini dia vegetable market kan. Nah jadi kalau ibu bapak mengusulkan orang jadi mudah paham. Saya pun menilainya enak. Oh ini loh tadi kan peta besarnya grand konsepnya. Ini sekarang dikecilkan. Vegetable center atau vegetable market, oh nanti akan begini loh desainnya akan seperti ini ya. Nampak ya titiknya kan di atas tuh di peta tuh kan ada vegetable center. Nah terus desainnya yang akan ditawarkan seperti di bawah ini akan seperti ini loh vegetable marketnya. Desainnya ya. Terus lanjut lagi. Ini flower center, nah ini loh Pak, Bu, gitu kan. Nah titiknya akan ada di peta, ya kan. Ini dia, ya di kiri atas itu, ya flower center. Tapi desainnya akan seperti ini. Jangan dibalik. Yang kecil justru yang petanya itu di titik aja, yang besar itu konsep desainnya kita, gitu. Oh seperti ini ya. Oh mantap, oh, ini keren. Ini apa ini? Ini akan ada apa? Oh ini akan ada plazanya nanti di situ, gitu kan. Ini akan jadi flower city dan semua orang akan datang kemari, wisatawan datang melihat berbagai macam kekayaan flower ya, bunga-bunga yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara itu ada di flower center ini gitu ya. Saya karena begitu cinta dengan Sumatera Utara ini, maka tiap mau bicara Sulawesi Utara yang tersebut itu adalah Sumatera Utara ya kan, saking cintanya itu ya. Nah Bapak dan Ibu ya udah paham ya, poinnya dapat ya kan. Jangan sampai nggak dapat ini ya. Saya dalam keadaan lapar ini bicara, tapi tetap teriak-teriak gitu ya. Jadi saya pingin ini Ibu Bapak dapat sesuatu ya. Nah terus berikutnya vegetable boulevard. Jadi ada tadi vegetable centernya, ada vegetable boulevard. Berarti jalan sepanjang itu akan begini desainnya kira-kira ya. Nah, vegetable boulevard. Ya, jadi jalan untuk menuju vegetable center ya akan seperti ini gitu. Jadi orang langsung bayangkan, oh iya ya, ini gagasannya keren ini, mantap ini. Ini yang bikin nggak main-main ini loh, ini mahasiswa pasca sarjana Politeknik Pariwisata Medan loh gitu kan. Yang buatnya timnya Ibu Leni Sinaga, Agatha Christie sama Rebecca Pohan misalnya begitu kan. Nah, baru nanti senang sekali. Katakanlah kalau yang dibuat itu revitalisasi kota Pematang Siantar sebagai destinasi pariwisata, waduh itu luar biasa kontribusinya kan. Langsung jelas Pak Wali Kota langsung, Ibu bertiga kami angkat menjadi staf ahli, itu yang goyang kaki saja terima gaji tiap bulan gitu kan, 15 juta kan, nah gitu kan. Nah itu 15 juta itu yang pokok aja, bonus-bonusnya nanti ada yang 50 juta, yang 100 juta, tenang aja ibu-ibu, akhirnya begitu. Kenapa? Karena konsepnya jernih dan jelas ya. Nah ini berikutnya flower boulevard ya. Kan seperti ini kan, tempat samping, tempat depan gitu kan. Ini kerjaan mahasiswa ini, mahasiswa di Universitas Gadjah Mada ya, yang sedang studi perencanaan.
Nah, itu ya kira-kira ya. Ini yang untuk Bitung sebagai free trade ya, Eastern ya. Jadi ini sebagai aja ya. Lebih banyak kata-katanya. Nah, tapi saya ingin kita bisa memvisualisasikan apa rencana-rencana kita itu. Demikian kira-kira sementara untuk kuliah hari ini, dan tentunya tetap kita buka sesi untuk berdiskusi kalau ada yang perlu kita diskusi. Saya mau bertanya, Pak. Oke, siap. Saya Ya tutup dulu ini ya, biar saya bisa menatap ibu bapak itu dengan dengan jernih gitu kan. Kalau ini sekarang kan seperti suaranya itu dari dunia gaib gitu kan. Kalau saya tutup sharing screen-nya ini, kita bisa lihat ya yang berbicara siapa. Setuju ya? Saya tutup sampai sini dulu ya. Oke. Saya mau bertanya Pak M. Silahkan. Silahkan Ibu Rebecca. Bertanya belum bayar loh. Bertanya itu tidak bayar, jadi makanya bertanyalah sebenarnya. Ya, pertama Pak, saya ingin mengapresiasi presentasi Bapak hari ini, membuat kami tertawa-tertawa, tersenyum-tersenyum, membayangkan saya dibawa kepada konsep Menteri Pariwisata Pak. Terus terang aja Pak, saya berharap jadi Menteri Pariwisata dengan pemaparan Bapak ini, dan saya harap Pak, dengan pemaparan dan pemikiran saya bisa mengimbangi buah pikiran Bapak, motivasi yang Bapak berikan dengan daya pikir dan daya nalar kami Pak. Itu satu. Sehingga tadi saya perhatikan teman-teman saya guru, Priska, Agatha, Leni, itu benar-benar seperti sudah merasa duduk di kursi kementerian Pak dengan pemaparan Bapak ini. Oke. Itu yang pertama Pak. Yang kedua yang mau saya tanyakan, saya tertarik. Saya nunggu bantingannya Bu Rebecca ini. Enggak Pak, itu benar Pak. Dan lagi pas Pak, saya mengapresiasi tadi Kak. Kuliah wajah-wajah kawan ini, tengok si Fahdiel, si Ilham itu Pak makin muda, makin ganteng. Apalagi waktu Bapak tayangkan gambar selain pandang tadi antara wanita dan pria Pak, saya perhatikan Ilham itu senyum-senyum Pak terus. Itu menandakan Bapak berhasil menyampaikan stimulus. Jadi dosen itu berhasil menyampaikan stimulus luar biasa. Sampai Lutfika tadi Pak sampai matanya melotot-melotot saya perhatikan Pak. Itu luar biasa Pak, Bapak keren. Benar Pak, Bapak sangat keren. Arina sampai senyumnya juga senyum lebar Pak. Itu Bapak keren, benar-benar keren Pak, benar keren. Oke Pak, saya sangat tertarik kali Pak tentang beberapa konsep paradigma strategis tadi. Bapak cerita tadi ada beberapa konsep strategis, sustainable, community good development, ecotourism, heritage dan lain sebagainya dan kawan-kawannya. Saya tertarik sekali Pak untuk mendekuni dunia ini, dan saya harap nanti Bapak juga bisa memberi pencerahan kepada kami Pak. Pertanyaan saya seperti ini Pak. Apakah di setiap wilayah Indonesia ini Pak, untuk memajukan konsep pariwisata di Indonesia ini memang diperlukan semua konsep paradigma strategis ini Pak untuk setiap daerah wisata, atau ada pemetaan zona tertentu Pak? Misalnya kalau dia seperti Medan itu cenderung ke heritage, kalau Sumatera Utara mungkin sustainable, kalau dia Danau Toba mungkin sustainable, kalau mungkin dia seperti tadi Tondano. Ternyata kita punya selera yang sama ya Pak ya. Saya juga cintakan dengan Tondano, makin cintakan ya Pak. Belum pernah aku ke Tondano, tapi dengan pemaparan Bapak tadi sebelum aku mati mau ke Tondano lah dulu aku ya Pak, yang dengan tubuh sehat kuat tadi kan Pak. Melihat pemaparan Bapak tadi, master plan Bapak tadi, oh so great, so luar biasa. Saya teringat New Zealand Pak. Dan kemudian yang kedua, itu aja Pak pertanyaannya. Hati semangatnya jadi lupa Pak. Makasih Pak. Iya. Inilah preambulnya terlalu panjang kan, Undang-Undang Dasar 45 pembukaan. Baik. Makasih pertanyaannya Bu Rebecca. Ya tentu kita kuliahnya tetap harus santai, tenang gitu ya, dan kita bercanda tapi tetap harus ada yang dibawa pulang ya. Nah ini nih Pak GM kita ini baru nampak ini, walaupun dalam kegelapan ini kan, Pak Ridholi putar-putar yang kita turut berduka cita. Saya sudah sampaikan duka cita kita kepada beliau ya. Saya telepon secara personal ya. Dan hari ini sudah hadir, walaupun tentunya di tengah kesibukan meraup dolar-dolar yang bertebaran di sekitar hotel beliau kan, tapi masih sempat hadir. Jadi selamat datang kembali Pak Ridholi putar-putar. Kita senang Pak JM kita ini tetap ganteng walaupun masih dalam suasana duka ya. Belum lewat sebenarnya dukanya ya.
Tapi sekali lagi semoga ibunda tempatkan di tempat terbaik ya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Amin. Terima kasih Pak Aim. Silakan. Ya. Terima kasih semuanya buat teman-teman juga, Bapak Ibu, Pak Aim semuanya yang memberikan dukungan doa buat keluarga kami yang berduka, dan semua acaranya berjalan dengan baik Pak. Terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat semuanya buat doanya. Terima kasih Pak, mohon maaf terlambat. Lanjut Iya, Pak. Bapak. Ya. Iya. Puji Tuhan semua berjalan lancar. Kita senang mendengar berita itu ya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya tadi, selain Ibu apa tadi kayaknya sudah ada yang raise. Gini, Pak. Tapi saya